Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema berjudul Tuhan dan perluasan kesadaran. Tuhan dan perluasan kesadaran. Teman-teman semua, saya tidak tahu apakah Anda ini orang yang percaya Tuhan atau tidak, tapi setahu saya, tidak percayanya seseorang terhadap Tuhan, dia pasti punya sesuatu yang dia anggap memiliki kuasa di atas dirinya. Ya sebenarnya sama aja. Dia menuhankan sesuatu tapi tidak mau menyebutnya sebagai Tuhan. Oke, apapun definisi Anda tentang Tuhan, yang jelas adalah, atau apapun nama yang Anda sematkan kepada Tuhan Anda, hampir semua sepakat saya kira bahwa Tuhan adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan secara logika, tidak bisa digambarkan dengan pikiran, dan dia ada sesuatu ya yang bisa melakukan hal-hal yang nggak bisa kita lakukan, intinya gitu. Berarti teman-teman semua, ketika misalkan kita di dalam hidup mengalami satu hal di mana sesuatu itu begitu banyak variabel yang nggak bisa kita kontrol, maka satu-satunya cara supaya segala sesuatu yang di luar kontrol itu bisa terkontrol adalah kita meleburkan diri kita, meluaskan kesadaran kita kepada kesadaran yang lebih tinggi yang disebut Tuhan itu. Sekarang begini, misalkan kita memanah ya. Pertama mungkin yang bisa kita kontrol adalah kita bisa mengontrol arah panahnya. Kita bisa menetapkan targetnya, itu bisa kita kontrol. Kemudian kita nariknya seberapa, kita bisa kontrol. Nah, tapi ketika anak panah kita lepaskan, apakah kita bisa mengontrol kecepatan angin? Kita sudah bisa secara fisika, secara matematis melepaskan dengan kekuatan sekian, lontaran sekian, jarak sekian, kecepatan sekian. Dan secara matematis akan menancap tepat di target. Persoalannya adalah bagaimana kalau anginnya tiba-tiba bertiup sangat kencang sehingga anak panah Anda berbelok. Berarti kan tetap ada sesuatu di luar Anda yang ketika itu berubah, maka apapun yang Anda rencanakan yang tadinya Anda kontrol, maka sesuatu itu akan tidak jadi sesuai dengan rencana. Berarti adalah rencana kita perlu bersatu dengan rencananya supaya yang kita harapkan ketemu dengan izinnya. Nah, teman-teman semua, yang menarik adalah penyakit kita ingin jadi Tuhan. Kita ingin mengontrol semua hal yang di luar kontrol kita. Padahal keinginan mengontrol segala sesuatu justru membuat kita kehilangan kontrol, termasuk kehilangan kontrol terhadap diri kita sendiri. Dan yang menarik adalah jalan satu-satunya supaya kita bisa ikut andil mengontrol segala sesuatu yang di luar kontrol kita adalah dengan meleburkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita meleburkan diri kita kepada Tuhan, maka kesadaran kita meluas, tidak hanya pada tubuh ini, tetapi akan meluas meliputi material yang di luar tubuh kita, segala sesuatu, termasuk tubuh orang lain. Contoh sederhana, kalau misalkan Anda ingin membuktikan bagaimana perluasan kesadaran ini bisa mempengaruhi sesuatu yang awalnya di luar kontrol Anda. Saya pernah berapa kali mencoba di bis, ya. Waktu itu di bis efisiensi waktu itu. Saya duduk dekat jendela, kemudian saya pejamkan mata, saya sadari diri saya, akunya saya sadari tubuh saya. Kemudian perlahan-lahan saya sadari keluar, saya sadari orang di sebelah saya sadari kursi, meluas. Saya merasakan diri saya menyadari banyak hal, menyatu dengan segala sesuatu, sampai saya merasa meliputi bis itu, seluruh bis. Saya meliputi semua tubuh yang ada di situ, saya meliputi bis itu.
Kemudian saya iseng, dalam kesadaran seperti itu saya ndehem batuk. Ternyata ketika saya nanti terus ada 4 atau 5 jeda, kemudian saya jadi apa yang saya lakukan, karena meliputi segala sesuatu yang ada di bis itu, maka akan mengefek kepada segala sesuatu yang berada dalam lingkup kesadaran saya. Nah teman-teman semua, ketika kita, contohnya saya beragama Islam, saya menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita mengingat Allah Maha Besar, meliputi segala sesuatu. Ketika kita mengingat Allah Maha Besar, maka kesadaran kita pun akan membesar. Nah, dengan keadaan kesadaran yang membesar inilah, makanya segala sesuatu yang tadinya di luar kontrol kita menjadi bisa dikontrol. Tapi yang menarik adalah pada saat kesadaran kita seperti itu, yang terjadi bukan nafsu untuk mengontrol, tapi terjadi sinkronisasi, yaitu pertemuan antara rencana kita dengan rencananya. Jadi tujuan kita meluaskan kesadaran itu murni untuk kita bersatu dengannya, ya, dengan kuasanya, menyerahkan diri kepadanya, bukan menggunakan Tuhan untuk nafsu kita mengontrol banyak hal, bukan itu. Ya, Anda boleh coba tadi yang apa namanya, yang di bis tadi ya. Jadi intinya adalah teman-teman semua, banyak hal dalam hidup di luar wilayah kontrol kita. Tapi percayalah, saat kita ingat Tuhan, saat kita memahami betul Tuhan seperti apa, maka kesadaran kita akan meluas. Dan perluasan kesadaran kita menyebabkan kita mampu menjadi wadah kuasanya yang lebih besar, sehingga kita diberikan kuasa untuk mengontrol hal-hal yang tadinya di luar kontrol kita. Sampai di sini video rekaman iseng hari ini ya. Sampai jumpa lagi dalam rekaman video iseng selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.